Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membayar aplikasi pinjaman online dengan bayar pokoknya saja. Jadi kita tidak perlu membayar bunganya, cukup bayar pokoknya saja, hutang kita lunas di aplikasi pinjaman online. Simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bayar pokoknya saja di aplikasi pinjaman online. Karena di sini juga ada pertanyaan, bagaimana sih cara melakukan pembayaran pokoknya saja tanpa membayar bunganya. Sebelum itu, terima kasih banyak yang selalu mensupport channel ini, yang selalu mendukung channel ini. Support kalian saya akan jadikan kebaikan, karena di sini juga saya ada program tentunya yang masih dalam proses. Mudah-mudahan kedepannya bisa berlangsung. Jika channel ini berkembang, saya ingin sekali yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online mencoba membantu melunasi hutang-hutangnya kedepannya. Seperti itu impian saya, dengan cara mendatangi ke rumah-rumahnya, memberikan support ataupun memberikan dana untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online, yaitu dari penghasilan channel ini. Jadi saya mohon bantuan kalian. Jadi kalian ini tidak perlu membantu dengan dana atau dengan uang, tapi cukup bantu support channel ini, karena channel ini pasti sudah ada penghasilan, yaitu penghasilan dari AdSense. Nah, di situ saya akan sisihkan sebagian untuk rekan-rekan kita yang memang melakukan gagal bayar, yang ingin melunasi hutangnya. Kalau gagal bayar mungkin tidak melunasi hutang ataupun tidak membayar sama sekali juga tidak masalah, karena itu tidak akan masuk ke ranah pidana, hanya perdata saja. Tapi jika kita melakukan pembayaran dengan melunasi hutang, itu akan lebih lega lagi ke depannya. Seperti itu impian saya ya teman-teman. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan support kalian sangat berarti banget bagi saya. Mudah-mudahan ke depannya program ini bisa saya jalankan. Kedepannya juga bisa membantu kalian semua. Nanti setelah program ini berjalan, mungkin kalian bisa mendaftar siapa yang ingin dilunasi hutangnya. Seperti itu teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya. Yang belum support, bantu support ini channel ini. Cuman klik tombol subscribe, tonton video saya itu sudah cukup, karena ini juga akan mendapatkan penghasilan nantinya. Kedepannya saya akan sisihkan untuk para teman-teman kita yang melakukan pinjaman yang terjerat di aplikasi pinjaman online tentunya teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas videonya. Di sini memang untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online, kita bisa melakukan pembayaran pokoknya saja jika kita memang tidak ada dana untuk melakukan pembayaran semua dengan bunganya, teman-teman. Di sini pun aplikasi pinjaman online, di sini sudah ada beberapa pengalaman, hanya membayar pokoknya saja itu sudah memang tidak ada tagihan lagi yang masuk. Nama kalian juga bersih, teman-teman. Pemutihan juga sudah dijalankan, jadi tidak akan ada yang namanya selik OJK dan lain sebagainya. Nah, di sini cara melakukan pembayaran pokoknya saja. Di sini pertama kalian bisa nego dengan yang namanya debt collector ataupun DC, teman-teman. Sebelum melakukan negosiasi seperti melakukan nego dengan DC ini, memang untuk awal pertama memang akan ditolak, teman-teman. Jadi kita hiraukan saja. Kita sebenarnya ada program juga, ada jalan juga, kita bisa hiraukan untuk panggilan masuk dari debt collector. Jadi seolah-olah kita ini memang tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah mungkin DC itu bosan, teman-teman, dia juga akan mengerti, akan melakukan negosiasi, nantinya bisa bayar setengah ataupun pokoknya saja, teman-teman. Nah, itu untuk cara yang pertama, teman-teman. Ini cara halusnya seperti itu, teman-teman. Nanti jadi kita bisa lakukan pembayaran pokoknya saja untuk pinjaman kita di aplikasi pinjaman online. Jadi tanpa bunga, kita bayar hanya dengan uang yang pernah kita terima saat melakukan pinjaman. Seperti itu, teman-teman. Untuk dibilang cara kasarnya ada yang kedua ini, teman-teman. Ini cara ini memang langsung kita lakukan pembayaran pokoknya saja. Jadi kita ini misalkan pinjam 1 juta yang kita terima 800.000 misalkan, kita bisa langsung bayar saja langsung 800.000 setelah ada uang. Setelah itu memang untuk bunga 1 juta biasanya itu meningkat menjadi 1.200.000. Nah, kita untuk yang 400.000 itu kita hiraukan saja. Kita cukup bayar langsung 800.000, langsung transfer dengan metode pembayaran yang tertera di aplikasi. Nah, di situ kita langsung hiraukan semua penagihan debt collector. Bisa kalian blokir untuk penagihannya, bisa kalian
jangan sampai diangkat-angkat teleponnya. Nanti kedepannya juga mereka akan lelah untuk melakukan penagihan, tidak akan lama, karena memang mereka pun akan sadar bahwa memang ini uang pokok yang diberikan kepada si peminjam ini sudah dikembalikan. Jadi mungkin memang akan ada pihak ketiga untuk melakukan penagihan, tapi ini hanya lewat telepon saja. Tidak mungkin misalkan penagihan ini akan datang ke rumah untuk melakukan penagihan yang hanya bunganya saja. Biasanya pihak ketiga ini untuk melakukan penagihan ini untuk keuntungan mereka sendiri, karena untuk pokok di aplikasinya ini sendiri sudah kita bayar, dan untuk bunganya biasanya mereka yang akan mendapatkan bonus itu teman-teman, yaitu sang debt collector jika mereka bisa mendapatkan pembayaran dari bunga itu. Jadi kita hiraukan saja semuanya, kita cukup langsung bayar pokoknya saja tanpa merespon semua panggilan ataupun penagihan debt collector. Jadi kita langsung bayar, sudah langsung saja hiraukan semua penagihan dari debt collector. Nanti kedepannya pun akan selesai dengan sendirinya. Nah, begitu cara melakukan pembayaran dengan membayar pokoknya saja tanpa membayar bunganya. Walaupun berjuta-juta, misalkan kita pinjam di aplikasi pinjaman online sekitar 1.200.000, biasanya keterima 1.100.000, kita langsung saja lunasi semua, dan setelah itu tanpa harus bayar bunganya, kita biarkan ataupun hiraukan semua penagihan. Nah, di situ pun nama kita tidak akan tidak akan jelek di aplikasi pinjaman online. Malah di sini ada pengalaman di aplikasi kredit pintar, teman-teman. Salah satu nasabah ini melakukan pinjaman 1.200.000, yang terima itu kan 1.100.000, dan yang kita harus bayar itu biasanya 1.400.000. Nah, dia itu hanya membayar 1.100.000 saja yang mereka terima, dan itu otomatis 300.000 bunganya. Itu memang penagihan masih ada terus menerus, tapi dia hiraukan penagihan itu, malah dia masih bisa pinjam di aplikasi kredit pintar ini, teman-teman. Dia masih bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini, bahkan walau dia masih ada tunggakan 300.000 di tunggakan sebelumnya. Berarti otomatis memang namanya itu masih bersih, sudah bersih, dan yang bunga 300.000 ini itu biasanya memang adalah penagihan ataupun dari pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan, teman-teman. Kalau untuk pinjaman pokoknya dari aplikasi itu sudah lunas, jadi tidak ada catatan jelek kita di dalam aplikasi ini sendiri, teman-teman. Seperti itu, teman-teman, ya. Oke, itu sih teman-teman caranya untuk melakukan pembayaran pokoknya saja di aplikasi pinjaman online, jadi tidak perlu membayar bunganya. Kalau memang ingin melakukan pembayaran pokoknya saja supaya kita memang bersih namanya, tidak masuk slik OJK dan lain sebagainya, kita bisa langsung melakukan pembayaran seperti itu. Pertama bisa nego dengan sang debt collector, jika tidak bisa langsung saja bayar tanpa menghiraukan penagihan-penagihan yang lainnya seperti penagihan bunganya, teman-teman, seperti itu, ya. Oke, mungkin sampai ini saja, cukup jelas teman-teman. Terima kasih banyak yang selalu mendukung channel ini, yang sudah tonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan amal baik kalian nanti kedepannya menjadi kebaikan selamanya, teman-teman, yang akan saya salurkan ke rekan-rekan kita juga nantinya untuk membantu mereka melunasi aplikasi pinjaman online, teman-teman. Oke, mungkin sampai ini saja. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.